Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SMTV, bertemu lagi dengan saya Denny Asyari dalam program Bung Santri, sebuah program obrolan ringan seputar kehidupan yang lagi ngehit di saat sekarang. Dan pada sesi kali ini, program Bung Santri akan mengangkat tema yang cukup banyak diperbincangkan oleh publik, yaitu dakwah di era disrupsi. Dan untuk mendiskusikan tema yang spesial ini, bersama kita telah hadir dua narasumber yang tentu tidak asing lagi bagi warga Perserikatan khususnya, yang sudah banyak kiprah beliau di dunia dakwah dan di dunia informasi yang ada di Perserikatan. Yang pertama kami sapa, Assalamualaikum Bu Widya Stuti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, Ibu Widya Stuti ini beliau adalah Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan beliau juga bagian dari pelaku sejarah hadirnya Museum Muhammadiyah yang sebenarnya sudah bisa kita nikmati, tetapi karena faktor pandeminya jadi harus ditunda gitu ya Bu, gitu ya, ditunda ya. Dan yang kedua telah hadir bersama kita ya, ini Ustadz Ustadz yang spesial nih di PWMDI ya. Beliau adalah Hendra Darmawan ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya manggilnya Ustadz aja ya, biar lebih afdal. Siap. Nah, Ustadz Hendra Darmawan ini Ketua Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus beliau juga salah satu dosen di Universitas Ahmad Dahlan. Dan pemirsa SMTV, bersama beliau nanti kita akan mencoba mendiskusikan, mengobrolkan tema yang kita angkat, yaitu dakwah di era disrupsi. Dan mungkin langsung saja nanti kita mengalir, nanti Bu Wiwit dan Ustadz Hendra. Pertama terkait dengan era disrupsi nih Bu Wiwit ya. Dan kalau kita lihat dalam kamus besar itu, bahasa Indonesia itu dimaknai disrupsi itu tercerabut dari akarnya gitu. Tapi dalam banyak istilah itu saya lihat, termasuk Renal Kasali itu mengistilahkan sesuatu yang bersifat destruktif, yang merusak ya, merusak tatanan gitu. Dan kita berada di era itu sekarang dengan adanya revolusi teknologi informasi ini, dan tentu kita sangat merasakan efeknya di sektor ekonomi, sektor sosial dan sebagainya. Dulu misalnya orang ingin menjadi seorang artis dan penyanyi itu harus punya dapur rekaman. Mereka harus tayang di TV berkali-kali gitu. Tapi dengan era disrupsi, untuk menjadi orang terkenal, penyanyi misalnya, tidak butuh hal yang seperti itu. Dan ternyata fenomena ini juga kita amati di dalam dunia atau ruang dakwah kita, ya, di dalam keberagaman kita. Kita melihat munculnya sekarang ustadz-ustadz ya. Kalau dulu untuk menjadi seorang ulama, seorang ustadz itu butuh waktu yang panjang, butuh riwayat pendidikan yang panjang, butuh silsilah guru atau para ustadz yang diikuti yang jelas. Tapi hari ini era disrupsi meruntuhkan itu. Nah, apakah ini bagian dari pertanda kematian dari seorang ulama? Bagaimana pandangan Bu Wid? Iya, baik, terima kasih. Jadi kalau apakah ini pertanda kematian dari seorang ulama? Menurut saya tidak ya. Tidak ya. Karena kalau kita melihat flashback ke sejarah, kalau dulu itu ketika seorang Ahmad Dahlan itu merubah metode dakwah dia, ini kan sebenarnya ketika Ahmad Dahlan itu hadir itu kan dia juga, kalau zaman dulu mungkin ya disrupsi apa ya, tapi zaman dulu bagaimana dia kemudian merubah satu metode dari murid datang ke kiai, kemudian kiai dia sekarang yang hadir. Jadi kan dakwah dengan menghadirkan massa, kemudian kiainya datang ke situ, itu kan juga satu perubahan yang sangat luar biasa pada saat itu. Sehingga sebenarnya Muhammadiyah menurut saya sudah sangat terbiasa. Jadi it's okay gitu. Nah, sekarang kalau kita kembali ke era yang sekarang dengan adanya teknologi yang sangat luar biasa, saya memang tidak era disrupsi itu bukan mungkin tercerabut dari akarnya atau kemudian, tapi itu intinya kan perubahan yang sangat besar. Betul. Perubahan sangat besar terjadi pada satu situasi di mana kemudian ada beberapa hal yang memang harus kita siasati, harus kita kemudian damaikan sehingga kita bisa tetap eksis. Nah, ini sebenarnya
menurut saya sekarang ini memang kalau dikatakan era kiai ya, era kiai itu mati ya. Ketika kemudian si kiai itu tidak bisa menjawab tantangan yang sekarang ini terjadi. Karena gini, era disrupsi itu adalah kita ke depan kita akan mendakwahi orang-orang yang di masa depan. Dalam artian saya mungkin bahasa saya akan sama dengan Mas Denny, dengan Mas Indra, tapi saya bicara dengan anak-anak SMP, mungkin mereka nggak kenal, nggak bahasa saya nggak bisa. Saya hanya akan berbicara dengan orang sebaya saya. Sementara mereka itu nanti yang akan memegang kendali masa depan. Nah inilah yang kemudian menurut saya harus menjadi sebuah tantangan. Kita nggak boleh berhenti. Kalau Kiai Dahlan aja bisa kemudian mengubah dari dari dakwah yang menghadirkan murid ke kiai, kemudian kiai yang keluar kandangnya untuk kemudian dia mendatangi muridnya. Ya sekarang inilah saatnya ulama-ulama ataupun kiai-kiai itu harus kemudian merubah metodenya, sehingga apa pesan yang ingin disampaikan itu bukan hanya bisa diterima orang sebaya dia, tetapi yang paling penting itu adalah yang nanti yang akan memegang masa depan. Karena kalau ini tidak dipikirkan bahaya ini. Mereka nggak akan ada yang kemudian memegang siapa. Karena kalau kita lihat isi, misalnya kita bisa ada di dunia maya ya. Isinya itu kalau saya melihat bahwa itu banyak tontonannya ketimbang tuntunannya. Nah, ini menurut saya tantangan banget buat kita. Untuk kemudian bisa menghadirkan yang ada tuntunannya. Oke, tontonan tapi onolah tuntunannya. Gitu. Oke, Bu Wiwit. Kemudian Ustadz Hendra ya, ini menarik ya. Ternyata Kiai Dahlan dulu sebenarnya juga sudah melakukan transformasi itu gitu ya. Dari yang dulunya yang tradisional ya, mengubah ke lebih modern gitu ya. Pada saat itu dan itu kan luar biasa ya pada saat itu. Nah, sekarang kita melihat di era disrupsi ini justru ada semacam perebutan otoritas penafsir keagamaan dalam ruang publik. Dulu misalnya seperti yang tadi diceritakan, untuk memaknai agama yang benar itu betul-betul dari seorang ulama, ustadz yang jelas silsilahnya. Nah, ruang itu hari ini diambil alih dalam era disrupsi ini oleh ulama-ulama yang instan gitu. Ustadz-ustadz yang instan. Itu bagaimana Ustadz lihat itu? Ya, terima kasih Mas Denny. Memang yang tampak seakan-akan memang ada pergeseran atau tadi kehadiran para ustadz yang baru itu menggeser otoritas otoritas ulama yang bersanad lah, gitu ya. Tapi pada saat tadi kita sebut sebagai era disrupsi, lalu saking berbuihnya itu di media sosial, lalu ada juga pihak-pihak yang menunggangi, entah mungkin kontennya, nasabnya, gitu ya, matannya mungkin dipotong atau hanya dicuplik, ujungnya saja. Hari ini orang juga akhirnya harus lebih selektif gitu, gitu. Umpama akhirnya yang metode yang lama itu akhirnya dimunculkan kembali dengan tampilan baru begitu loh. Ini loh rujukan yang muktabar, masyhur. Ini kitab yang baru kok ada yang hilang begitu. Waktu itu sempat juga itu menjadi, meskipun awalnya praduga tapi sudah mulai banyak dimunculkan begitu. Maka dalam tradisi Middle East umpama Mas Denny, kitab-kitab itu pada saat dicetak ulang atau mungkin dibuat PDF begitu sehingga mudah dibaca dan diakses, selalu dipastikan penerbit itu punya tahqiq begitu. Nah, begitu. Sehingga untuk meminimalisir tadi terjebak pada ketidakvalidan begitu atau mungkin keraguan lah begitu, maka biasanya selalu yang dicek itu ini kitabnya sudah ada pentahqiqnya belum begitu. Umpama Ihya Ulumuddin juga yang disinyalir kok banyak hadis dhaifnya, lalu ada tahqiqnya begitu. Sehingga orang dihadapkan dengan informasi yang fair begitu. Ini loh pilihannya, ini penjelasannya, lalu diserahkan kepada pembaca untuk mengambil keputusan. Itu satu. Yang kedua, kalau dulu ada istilah umat dakwah dan umat ijabah begitu. Ya di era ini hanya yang baru adalah
ada segmen-segmen kan begitu. Segmen-segmen yang dulu mungkin tidak terjangkau, hari ini muncul komunitas-komunitas yang harus disapa kan begitu. Kalau bahasanya Ustadz Hamim Ilyas itu ada anak-anak muda yang kuat melek malam kan gitu ya. Artinya dia kumpul sesama anak muda di sebuah tempat, kadang membincangkan yang serius, kadang yang santai begitu. Tapi adakah konten-konten yang juga bisa menyapa komunitas-komunitas yang baru itu begitu dengan ya pesan-pesan keagamaan dengan bahasa mereka seperti Bu Wit tadi itu. Nah, ya memang akhirnya harus ada dai-dai muda, dai-dai baru yang bisa mengimbangi tadi itu. Munculnya segmen-segmen baru itu. Ya Muhammadiyah pasca Muktamar 47 ya di Makassar sudah mendeklar apa yang disebut dakwah komunitas. Bermunculannya komunitas-komunitas baru, nah ini kan perlu strategi tersendiri begitu, Mas Denny. Nah, sehingga ya lagi-lagi ya saya bersepakat dengan Bu Wit tadi, kalau media sosial tidak diisi sama orang-orang baik begitu, yang bisa memunculkan sedikitnya tuntunan begitu, lalu siapa yang mengisi kan begitu? Maka yang akan dominan adalah yang hoax dan lain-lain itu begitu. Maka orang akhirnya muncul inisiatif-inisiatif tadi, meskipun dia tidak berlatar belakang keagamaan, lalu minimal menyampaikan pesan-pesan, mulai dari yang model update status lah, caption lah kan begitu ya. Tapi ada pesan kan gitu. Betul. Ya kalau dulu ya balighu anni walau ayah kan begitu. Nah ini pesan-pesan keagamaannya dengan pola baru, bahasa baru, artikulasi baru begitu Mas Denny. Oke. Baik, ini menarik. Jadi memang harus ada semacam ya counter narasi lah ya, untuk menghadirkan narasi-narasi positif untuk mengisi di ruang era disrupsi ini. Tetapi hal yang menarik juga itu Bu Wit, karena kita hari ini kan berada di ruang apa istilahnya digital native ya. Jadi anak-anak generasi hari ini terlahir dalam akuarium, bahasanya itu akuarium digital ya. Anak lahir sudah terpublis di media sosial kita. Betul. Kalau dulu tidak gitu kan? Bahkan mulai di lahir bahkan baru tes apa istilahnya itu? Tes kehamilan saja dia sudah masuk di ruang digital gitu. Nah, artinya dari dalam rahim digital native itu sudah terbentuk gitu maksud saya. Nah, maka kaitan ketika masuk di dalam realitas nyata gitu. Nah, referensi-referensi yang cenderung diambil alih mereka, ya tentu yang masuk dalam ruang digital native itu. Dulu misalnya ya kalau kita ingin mengkaji betul keislaman itu ya muncullah ya betul-betul mengkaji bacaan-bacaan yang sangat ya dulu kalau ingat di mahasiswa ya bukunya Kunto Wijoyo, Nurkhalis Majid, Munawir Sajali gitu ya. Itu menjadi perbincangan, tetapi hari ini para tokoh dan para ustadz-ustadz yang ada di media sosial ini. Nah, ini kan menjadi satu tantangan sendiri di Muhammadiyah nih Bu Wit. Nah, dalam menangani generasi yang digital native ini, agar tokoh dan ulama di Muhammadiyah ini menjadi rujukan, kira-kira apa yang mesti kita lakukan kira-kira? Nah. Ini sebenarnya menarik karena baru semalam saya rapat ya dengan teman-teman gitu, anak-anak milenial yang kita mau membuat tentang museum itu. Kemudian bicaranya gini, Bu Wiwit tuh nggak usah ngasih guidance, pokoknya guidance-nya harus memunculkan apa nanti untuk menarasikan biar kami. Karena nanti kalau yang narasikan Bu Wiwit itu nggak akan masuk di otak kami. Kembali lagi ke zaman itu ya. Kemudian kalau yang menarasikan kami mungkin nggak masuk di otak konvensionalnya Bu Wiwit. Nah ini bahasa semacam ini yang kemudian saya memang beberapa di ruang publik juga, maksudnya di pekerjaan saya juga merasa bahwa ada satu menyapa teman sesama sebaya gitu loh. Jadi ada konteks itu yang kemudian harus difikirkan. Nah di Muhammadiyah itu juga harus mulai seperti itu. Jangan kita bicara dengan bahasa kita untuk menyapa anak-anak milenial. Karena kita adalah anak-anak generasi Z. Nah kita nggak bisa gitu bahasa termasuk kita. Mungkin cara bergaulnya pun ya. Iya betul. Nah apa yang memang kemudian ada tantangan Mas Hendra. Jadi bagaimana kemudian dari dakwah kita memang harus secara khusus untuk mengetahui secara psikologis siapa yang kemudian kita
hadapi, bahasa seperti apa yang enak bisa kita terima. Satu yang tidak bisa kita pungkiri, generasi yang sekarang ini mungkin anak saya itu kan generasi instan semuanya. Mereka tidak akan suka melihat tayangan lebih dari 1 menit gitu. Betul. Ketika saya bilang membosankan tayangan 1 menit itu apa? Nah, otomatis kan harusnya kita bisa membuat apa ya istilahnya sebuah narasi-narasi yang baik, kreatif, tetapi dengan waktu yang tidak lama, tapi itu continue. Nah, kontinuitas itu yang kemudian mungkin bagi kita itu agak susah ya. Saya apresiasi dengan teman-teman PWA Jawa Barat yang dia sudah continue untuk mengadakan gerakan subuh mengaji. Ya itu continue sekali itu dari berapa bulan itu yang lalu. Di media lalu. Sosial, Bu. Ada di medsos itu di YouTube kan dan kemudian di Zoom dan itu pesertanya sangat banyak, tapi menjaga kontinuitas inilah yang berat ya. Yang kita itu memang kadang-kadang masih susah ya. Nah, menurut saya ya sekarang memang saatnya kita itu bermain di situ. Karena kalau kita nggak bermain di situ, yang bermain orang lain. Dakwah konvensional mungkin masih ada karena kita masih punya orang tua yang perlu kita dakwahi. Tapi anak-anak milenial ini juga luar biasa banyaknya yang itu juga harus kita sapa. Jangan salah, lansia, saya begini, contohnya gini Mas, lansia, ketika kita bicara lansia, konten di YouTube itu yang ada apa? Senam iya kan? Pernah ada nggak konten lansia yang secara khusus bicara tentang gimana sih menjadi lansia yang berbahagia, berdaya dan lain sebagainya? Nggak kita isi, padahal Muhammadiyah itu luar biasa menangani lansia. Ini PR juga buat kita. Artinya sebenarnya masih banyak nih lowongan-lowongan yang bisa kita isi di situ. Nah, tapi memang harus ada pemainnya. Disinilah yang menurut saya itu tantangan Muhammadiyah yang tidak ringan. Tetapi itu nggak bisa kita hindari. Harus kita hadapi karena kalau nggak, ya jelas anak-anak itu akan lari kok. Akan lari. Mereka itu karena udah eranya ya. Kan era mereka ketika kemudian yang mereka tanya, saya itu kan sering ya, pengen coba gitu, kita ketik saya pengen tanya tentang misalnya kayak haji perempuan gitu. Menurut saya KBIH Aisyah itu luar biasa ketika dia menerapkan bagaimana seorang perempuan yang masih produktif itu berhaji. Tapi ketika saya itu jarang loh ada yang dari kita. Di situ tuh banyak dari orang lain, padahal menurut saya yang paling efektif, paling menyenangkan itu adalah ala Aisyah ya. Ini satu sisi aja. Nah, memang tantangannya di situ Mas Dendi kita. Makanya mau tak mau ya di era sekarang kita harus belajar tentang bahasa-bahasa mereka. Karena kalau enggak ya mereka akan hilang ya. Akan beralih ke tempat lain ya. Kalau saya selalu mengatakan gini loh, dakwah atau apa pilihan gitu kan kayak etalase. Anak-anak muda ini tinggal pilih mana yang aku suka. Nah, kita adalah produsen yang akan di etalase itu gitu. Kalau kemudian kita nggak mengikuti pasar ya jangan salahkan. Jadi jangan bicara bahwa kaderisasi itu susah ya. Mungkin kaderisasi kita itu masih bahasanya bahasa saya, bahasa Mas Indra, bahasa Mas Denny gitu ya. Belum bahasa-bahasa anak-anak milenial gitu. Ini menarik juga, apalagi di Muhammadiyah ya. Kita juga di Muhammadiyah ya bagi sebagian juga kadang-kadang banyak tabunya gitu ya. Melakukan hal-hal yang sifatnya inovatif gitu. Ini ya ada yang haram lah, ada yang syubhat macam-macam ya. Jadi walaupun sudah ada majelis tarjih kadang-kadang yang memutuskan, tapi ini menjadi ya sesuatu yang dilema, ada menjadi pembicaraan gitu. Baik Bu Wit, dan nanti saya akan lanjut dengan Ustadz Hendra. Ini menarik. Bagaimana nanti kita mensiasati dan melihat ulama-ulama atau ustadz-ustadz di Muhammadiyah ini ya. Nanti kita akan lanjut setelah pesan-pesan dakwah yang mau lewat ini. SM Logistik menjaga kiriman agar sampai dengan aman dan cepat. Kami selalu menjaga paket Anda agar tidak rusak dengan cara packing yang aman. Setiap paket diproses dengan cermat dan sesuai prosedur yang telah diterapkan. SM Logistik mengedepankan efisiensi dan didukung oleh SDM yang terampil. SM Logistik, kirim cepat, biaya hemat. Pohon jeruk, buahnya lebat, buahnya segar, kaya manfaat. Kalau mau belanja hemat, ayo belanja ke Lokman.
Mau berlangganan? Scan QR untuk info langganan di majalah Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah, syiar Islam berkemajuan. Baik, kembali lagi dengan program Bung Santri bersama saya Denny Asyari, dan bersama kita telah kita diskusikan lebih awal dengan Bu Widya Stuti dan Ustadz Hendra Darmawan seputar dakwah di era disrupsi. Dan kita kembali kepada Ustadz Hendra Darmawan ya. Ini terkait menyambung tadi yang disampaikan oleh Bu Wiwit ya. Bagaimana kemudian Ustadz dan ulama-ulama mampu itu berhadapan dengan audien milenial ya, yang tentu mereka punya narasi sendiri, punya budaya sendiri, tradisi sendiri. Nah, bagaimana kalau kita melihat potret para ustadz dan dai-dai kita nih, Ustadz Hendra? Kebetulan ini majelis tabligh kan ini. Nah, ini seperti apa? Apakah masih bisa itu dengan model-model yang selama ini berjalan? Monggo Ustadz. Terima kasih Mas Denny. Tadi memang harus mau tidak mau para ustadz itu bergumul dengan ya tadi disebut dengan digital native ya, artinya dengan perangkat-perangkat baru, bahkan ya mau tidak mau quote and quote harus berani narsis begitu. Ingat tadi para ustadz baru bermuncul kan di depan kamera kan begitu. Nah, kita ini satu ya tradisi kita mungkin para asatid itu kan tawadu kan begitu toh, masih kan begitu kan begitu. Padahal tadi dikira takut sombong gitu ya, konten-konten yang diproduksi itu kan kadang hal-hal yang simple gitu, relax gitu ya. Ya dia rekam meskipun tidak lebih dari 2 menit kan 1 begitu. menit kayak Bu Wiwit tadi 1 menit kata Bu Wiwit kan, tapi ada pesan kan begitu yang disampaikan. Nggak usah pakai mukodimah dulu yang panjang kan begitu. Nah, itu satu mau tidak mau ya harus ya membuka diri ya. Yang kedua di tradisi Muhammadiyah ini kan pada saat bicara otoritas keagamaan selalu ya majelis tarjih dan tajdid serta majelis tabligh. Padahal umpama di majelis-majelis dan lembaga yang lain, umpama MDMC ada narasi kesukarelawanan, banyak anak muda banyak bergabung begitu, lalu mereka akhirnya kan harus juga diberi informasi terkait dengan ada fikih kebencanaan kan begitu. Nah, maksud kami itu profesi ustadz itu di majelis dan lembaga yang lain itu sebenarnya mereka juga punya fungsi. Kalau bahasanya Kiai Zainuddin Fanani itu penganjur, atau kalau bahasa Pak Sukri itu penganjur atau propagandis Islam gitu ya. Dan mereka ini juga juru bicara Islam kan begitu. Dengan kapasitasnya masing-masing, dengan narasi resmi yang Muhammadiyah miliki yang kaya begitu. Nah, hanya di sisi yang lain kadang-kadang teman-teman di luar majelis ini juga sedikit menolak diri kalau dipanggil ustadz gitu. Padahal dia udah menyampaikan pesan begitu. Nah, ini kembali sebagai organisasi keagamaan kan ada kompetensi keagamaan Mas Denny. Artinya siapapun kita pada saat terlibat di majelis dan lembaga, umpama MDMC tadi ada fikih kebencanaan, mereka juga harus well informed kan begitu. Ada umpama fikih air, ada isu lingkungan. Maka pada saat kemarin sebulan Ramadan kok kajian kami itu tema besarnya Green Ramadan begitu. Itu juga bapak-bapak agak sedikit resisten begitu ya. Kan udah agak gaul tuh Green Ramadan ini agak milenial lah ya. Milenial gitu ya. Lalu kami hadirkan ada fikih air, fikih lingkungan begitu. Ada umpama 40 hadis tentang lingkungan begitu, yang infografis gitu dan seterusnya. Ternyata di komunitas yang lain itu sudah lebih gencar sekali kan begitu. Memang kadang-kadang ekspektasi orang Muhammadiyah itu ingin kedalaman begitu, tapi pada saat yang dihadirkan untuk dalam itu harus take time gitu, dia juga nggak siap juga gitu. Lalu
dihadirkan yang simple tadi itu ini sebagai alternatif gitu. Nah, ya artinya mungkin ini masih transisi juga Mas Denny ya. Ya seperti tadi butuh waktu berapa lama? Bilang apa? Bu Wiwit bilang Kiai Dahlan dulu namanya kiai itu didatangi, ini kiai mendatangi murid kan begitu. Ya maka ya tadi pertanyaan Mas Denny menarik gitu, butuh berapa lama kan? Iya. Ya satu mendorong kesadaran para ustadz untuk tadi bergumul dengan perangkat-perangkat yang baru begitu. Artinya nasris dakwah itu biasa lah gitu ya dia gitu. Iya, harus. Gitu. Jangan dianggap good looking itu harus. Iya betul. Di depan kakak itu harus. Iya. Terus kadang-kadang ini Mas Denny pada saat memulai ya, kita memulai yang kita lihat yang sudah viral kan begitu. Padahal ya tidak harus dimulai aja begitu. Mungkin viewernya baru sedikit asal konsisten tadi kata konsisten itu. Tadi konsistensi tadi itu kan. Sedikit demi sedikit ya nanti akan banyak begitu, nggak bisa tiba-tiba langsung banyak viewersnya kecuali bayar tadi ya. Pakai buzzer itu ya. Ada rupiahnya. Begitu. Iya. Oke, ini berat sekali PR kita nih Bu Wit ya. Artinya memang kita harus ada upaya transformasi juga di strategi mindset para dai dan ustadz-ustadz kita ya. Ini juga kaitan dengan metode kita nanti di pendidikan ya, termasuk di Baitul Arqam dan segala macamnya. Ini saya juga belum melihat model-model yang bisa menyesuaikan ya untuk Baitul Arqam dan segala macam. Dan kemudian ini Bu Wit, dan yang menarik juga di era disrupsi ini justru ya generasi yang kita sebut digital native itu mereka kan cenderung seperti yang Bu bilang tadi yang singkat, cepat ya, yang yang mudah diakses gitu ya. Maka kemudian kalau ada orang ngisi pengajian ceramah yang panjang ya seperti yang disampaikan Bu tadi, malas dengarnya gitu ya. Ya pinginnya yang pendek, yang singkat gitu. Nah sehingga ya kalau kita melihat apa yang terjadi di internal gitu, kemudian ya sangat berbeda dengan kebutuhan para digital native ini gitu. Nah akibatnya justru sekarang kita lihat ya person lebih terkenal dan lebih viral dibandingkan organisasi. Nah kita melihat lah misalnya fenomena selama pandemi ini, walaupun organisasi sudah memutuskan bagaimana tata cara segala macam, sholat di rumah, sholat Jumat di rumah, jaga jarak, tapi mereka itu bukan orang luar, bahkan juga ada di lingkungan Muhammadiyah yang dia lebih mempercayai ustadz yang viral, yang itu bukan keputusan organisasi. Nah kaitan sama anak-anak muda ini Bu Wit, apa yang bisa kita sampaikan ke mereka yang cenderung instan ini gitu? Ya kalau saya ya sebenarnya gini, kalau saya tuh lebih berpikir gini Mas Indra juga, kedalaman itu tetap harus ada pabrik ya. Kalau bahasa saya itu Muhammadiyah itu tetap harus pabriknya itu tetap jalan, yang namanya tarjih itu tuh pabrik pemikiran keagamaan itu harus tetap jalan. Nah, tinggal kemudian harus ada agen-agen yang dia bisa gitu. Mengemas. Nah, pengemasan inilah yang kemudian saya sepakat bahwa pengemasan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi kalau kita bicara majelis tarjih, bicara tentang fikih air dan lain sebagainya, kalau yang menyampaikan teman-teman majelis tarjih mungkin dia tidak, ibaratnya gini loh, yang berkecimpung dengan lingkungan adalah teman-teman dari lingkungan gitu ya, sehingga lebih akan pas kalau mereka yang menjadi penyampai, tapi pabriknya harus jalan terus itu. Nah kemudian memang kita perlu nih memberikan perspektif yang beda dengan teman-teman majelis bahwa siapapun yang di Muhammadiyah, saya sepakat dia penyampai gitu. Jadi ustadz agama itu ya memang ya kita dasar pasti ada, tetapi pesan-pesan agama, keputusan agama itu kan sudah ada produsennya nih. Ada pabriknya. Jadi pabriknya kita tinggal mengambil di situ, kemudian kita menyampaikan dengan bahasa kita, dengan perspektif kita, karena mungkin kita dari istilahnya dari misalnya lingkungan atau MPI lah, kalau saya sebagai MPI ketika bicara tentang masalah hoax dan lain sebagainya kan kita bisa ambil nih dari narasi fikih informasi, kita kemas, kemudian bagaimana kemudian pada waktu itu kita munculkan, kita nggak usah lah counter narasi itu kayaknya melelahkan kita, kita buat aja narasi positifnya gitu ya. Jadi saya pikir itu yang memang harus dilakukan oleh mulai dilakukan oleh Muhammadiyah. Ini memang
Sebenarnya agak sedikit terlambat juga, bukan terlambat ya, tapi memang kita memang tidak bisa kemudian menunggu terlalu lama gitu. Ini jalan terus nih. Ke depan itu sekarang sudah 4.0, besok mungkin setahun yang akan datang kita sudah masuk 5.0 loh. Yang di lain negara sudah mulai masuk ke situ. Kalau kita masih seperti ini ya kita akan tertinggal. Nah, menurut saya yang harus dilakukan ini memulai ya. Jadi apapun bentuknya ya, saya mengatakan gini, saya punya channel YouTube, saya tidak berpikir subscribe, tetapi bagaimana kemudian saya pingin ada sesuatu yang disampaikan, mengisi ruang-ruang itu yang ala kita gitu loh, nggak peduli mau yang lihat berapa, tapi ternyata ya lumayan kalau misalnya gini, bapak saya gitu ceramah mungkin yang dengerin 50, 60 itu ketika kemudian di YouTube kan itu bisa lebih dari 100, 200. Tapi memang itu harus dimulai Mas. Nah, kalau Ustadz kita itu kadang-kadang mereka itu kagok di depan kamera. Saya pernah gitu ya, saya kebetulan di lembaga kebudayaan juga. Beberapa tahun yang lalu kita selalu mengelola Gemar Ramadan gitu Nah, satu yang sangat kemudian kita susah, siapa ya ustadzah kita itu yang good looking di dalam kamera, karena kan nggak semua orang itu ketika bicara gitu kemudian enak didengar enak didengar, enak dilihat, itu kan didengar dan dilihat itu menjadi satu hal yang menjadi pokok itu. Ya orang bilang nggak usah ini yang ilmunya lah, ketika kemudian kita berhadapan dengan kamera itu penting ya. Nah betul, ini yang betul, tampaknya memang menurut saya di era yang sekarang ini kita memang harus bagi-bagi tugas nih. Siapa melakukan apa. Nah, mungkin ini yang PR kita ke depan yang harus kita lakukan masuki abad kedua ini. Memang Muhammadiyah harus merangkul nih, karena kalau enggak ini isinya kalau misalnya kita main di YouTube ya, artinya kita coba lihat konten YouTube itu luar biasa. Konten yang bangsa indigo dan lain sebagainya sekarang kan juga sangat banyak sekali, hanya kemudian mengekspos apa gitu loh. Apa sebenarnya anak-anak Muhammadiyah itu bisa melakukan apapun gitu loh. Maksudnya YouTube itu kan hanya diisi oleh channel-channel yang kayak gitu menurut aku. Ya istilah tingkat ininya ya. Itu tontonan bener, itu nggak ada tuntunannya. Tapi memang kita harus masuk ke situ, Mas. Mau tidak mau kita harus masuk ke situ. Siapa yang masuk ya sebenarnya siapapun bisa dan siapapun harus gitu loh. Untuk masuk ke situ. Jadi kayak SM ini punya channel yang kayak gini luar biasa, harus ada yang ringan-ringan itu harus ada, yang berat itu oke, tapi ringan itu oke. Karena suatu saat mungkin SM itu perlulah membuat channel yang khusus anak-anak milenial gitu. Yang bicara mereka. Yang jadi host mereka. Biarkan mereka berbicara dengan perspektif mereka, bahasa mereka gitu. Iya, benar-benar. Ya artinya kalau secara kedalaman atau aset kita terhadap ulama Muhammadiyah sudah tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Kita kaya lah. Dan kita punya potensi yang luar biasa. Cuman gitu. Yang disebutkan tadi itu yang good looking itu yang krisis ya. yang bisa ya jamaah gitu ya. Ya yang bisa ya dengan berbagai gaya milenial yang betul. Itu kita menjadi krisis sendiri. Dan mungkin nih Ustadz Hendra, dan kita juga melihat justru fenomena krisis yang tadi disampaikan itu ya, akhirnya anak-anak muda yang digital native itu kan dia ingin mengambil referensi yang cepat gitu. Betul. Yang ringkas ya. Jadi mereka kalau ingin mencari persoalan keagamaan beli buku dulu ke Suara Muhammadiyah lama ya. Atau mereka harus ke UAD dulu cari dosen UAD itu lama gitu ya. Ya artinya ya mereka lebih mending ya langsung searching, dan apa yang muncul itulah yang menjadi referensi kita. Dan muncullah generasi yang macam-macam cara keberagamaannya. Dan salah satu fenomena yang menarik adalah munculnya adalah komunitas hijrah, Ustaz. Nah, komunitas hijrah ini menarik sebenarnya. Kalau kita nanti bikin tema khusus ya, ini generasi-generasi milenial namanya. Dia mengubah mindset keberagamaan. Orang beragamaan yang harusnya pakai celana kayak gini, baju kadang mereka kawasan. Nah kayak Ustadz Hendra ini kan ala komunitas hijrah ini, ya kan? Ya pakai hoodie, kan? Brussels University kan? Pakai hoodie tapi pakai peci. Nah, ini kan ala komunitas hijrah ini. Dan ini banyak komunitasnya dan menjadi tren baru. Dan kita akan sambung lagi Ustadz membedah ini, ya karena saya sudah dibatasi waktu. Dan nanti kan kita sambung lagi setelah pesan dakwah berikut ini.
Penerbit Suara Muhammadiyah adalah salah satu unit amal usaha Suara Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang penerbitan buku. Banyak bukti karya istimewa yang telah diterbitkan melalui penerbit SM. Salah satu perhatian penerbit Suara Muhammadiyah adalah penyediaan fasilitas penunjang belajar mengajar, khususnya pada mata pelajaran Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab di tingkat SD MI Muhammadiyah. Sangat terbantu dan memudahkan dalam mengajarkan kemuhammadian di sekolahan-sekolahan kami. LKS Kemuhammadian mantap. Seperti LKS baik Al-Islam, Kemuhammadian, dan Bahasa Arab ini sangat membantu kami bagi Bapak Ibu guru dalam membuat evaluasi, pengayaan, dan perbaikan, sehingga alhamdulillah anak-anak juga dengan mudah untuk belajarnya. Selama penggunaan suplemen buku Ismuba yang diterbitkan oleh pimpinan Suara Muhammadiyah, buku suplemen tersebut sangat membantu sekali kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru Ismuba. Penggunaan suplemen ini sangat membantu siswa-siswi dalam belajar mata pelajaran Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab di sekolah kami. Mari menjadi bagian dari kisah-kisah cerdas selanjutnya bersama penerbit Suara Muhammadiyah. Baik pemirsa SMTV, kembali lagi dalam program Bung Santri bersama saya Denny Asyari, dan alhamdulillah kita masih dengan dua narasumber kita, Bu Widya Stuti dan Ustadz Hendra Darmawan. Dan kita melanjutkan tadi diskusi kita atau obrolan ringan kita, Ustadz, terkait yang disampaikan Bu Wiwi tadi ya, beberapa agenda-agenda kita terkait komunitas yang tadi kita sebut ada komunitas hijrah, ya. Artinya mereka ini justru hadir di ruang disrupsi itu ya, karena mereka mencoba mencari referensi keagamaan yang ringkas, yang enak itu, dan nggak berbelit-belit gitu. Nah, dan bahkan dalam riset yang saya baca di PPIM UIN Syarif Hidayatullah, gelombang komunitas ini sudah sangat besar dengan berbagai nama ya, termasuk yang kemarin sempat ada di Jogja itu MU ya, Muslim MU United juga, Muslim United maksudnya. Nah, ini juga bagian dari jejaring komunitas hijrah ini. Nah, ini menarik kalau kita lihat dengan model kaderisasi yang ada di Muhammadiyah gitu loh. Kita ada di IPM ada, di IMM ada, di NA ada, dan seterusnya gitu loh. Nah, justru pergeseran lari ke situ. Nah, seperti apa Ustadz untuk bisa ini merespon persoalan yang seperti ini? Terima kasih Mas Denny. Jadi memang pada saat kita menarasikan untuk segmen tertentu tadi, bahkan sampai pilihan bahasa ya, diksi begitu ya. Kalau kita biasanya terbiasa hadis dan ayatnya mana, ini kok Ustadz kok ceramah nggak ada hadisnya kan begitu. Tapi untuk komunitas tertentu pada saat dibahasakan sesungguhnya ya pesannya sama begitu, betul. Tanpa menyebut reference tadi ya begitu, tanpa mengartikulasikan rujukannya langsung itu, tapi pesannya sampai begitu. Nah, ini tadi transisi tadi itu Mas Denny ya, untuk menerima pesan yang kadang-kadang yang minus tadi, minus artikulasi Al-Quran dan hadis, tapi untuk segmen tertentu itu cocok begitu. Nah, ini juga kan harus ada profil-profil yang demikian begitu, Mas Denny. Perform juga ya. Iya. Balik lagi. Gitu. Ya, ada yang pakai bahasa puisi, ada yang pakai bahasa pantun dan seterusnya kan begitu, Mas Denny. Itu satu. Yang kedua, komunitas-komunitas tadi itu kan lagi-lagi yang dihadirkan adalah dakwah kolaboratif gitu. Ada yang ditokohkan jadi ustadznya, ada IO-nya tadi kan gitu. Atau kalau tadi Bu Wid bilang ustadz kita ceramah, lalu kan harus ada yang mengedit, ada yang dipotong sesi ini, ada yang diberi caption kan gitu. Jadi yang memproduksi tetap, lalu yang mengemas untuk disajikan di publik harus ada kan begitu. Nah, ini tim kreatif kecil begitu. Nah, ini
ini yang kami soroti bahwasanya ya dakwah kolaboratif ya, antara ya para asatidz yang ada dengan generasi milenial yang mungkin tadi sangat digital native tadi, mereka akrab dengan perangkat-perangkat Photoshop dan seterusnya begitu, yang itu dibutuhkan. Ya kalau langsung dai-nya yang ceramah, dia yang ngedit ya ini langka kan begitu. Waktu habis baca ya. Nah, ya mau tidak mau ya tadi dakwah kolaboratif ini memang harus sudah mulai digalakkan begitu. Kalau kita kan mungkin SDM kita kan tersebar di amal usaha begitu ya, baik di SMK atau kampus. Nah, ya sudah saatnya memang ya para asatidz itu tuh di backup begitu ya. Kalau mungkin dia request sendiri mungkin juga sungkan gitu. Ya memang harus difasilitasi begitu. Artinya tadi tim editing. Umpama saya ceramah dalam durasi agak panjang, lalu angle-angle tertentu dipotong lah gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin tim kecil ini yang tim kecil ini Mas yang yang perlu ini menarik nih, artinya ustadznya tetap saja berjalan dengan berjalan. Modelnya generasi milenial yang harus menyiapkan itu ya Bu Wit ya. Ini karena juga komunitas hijrah ini kan kalau kita lihat ya, di Amerika pun ternyata Bu Wit saya baca itu satu penelitian justru memang internet gitu atau medsos itu sekarang menjadi sumber referensi orang beragama di kalangan milenial gitu lah. Nah, bahkan disebutkan ada istilah sekarang semacam cyber religion katanya. Ya, bagaimana orang mencari sumber pemahaman keagamaan melalui internet gitu loh. Nah, menurut Bu Wit dengan munculnya komunitas hijrah, ada generasi milenial yang menjadikan internet sebagai sumber referensi keagamaan, apakah organisasi kita ini Muhammadiyah, Aisyah gagal Bu Wit untuk mendampingi mereka ini gitu, sesungguhnya? Kalau gagal sih enggak ya menurut saya. Jadi memang ini saat ini Muhammadiyah itu memang kemudian dituntut untuk beradaptasi dengan situasi yang sekarang ini dengan berbagai metode. Memang nggak gampang, tidak gampang karena kan gini Mas, kita itu kan ada dua, kalau misalnya kita bagi gitu ya, kita kan masih ngopen ini jamaah yang karena milenial itu meskipun pengguna internet di Indonesia itu termasuk paling besar, tetapi jamaah kita yang ada di desa yang dia masih isoniki mengaji, ibaratnya ngaji sederhana gitu ya, kulhu dan lain itu juga masih ada dan itu tetap harus harus jalan. Tetapi ada yang ke depan. Nah, ini memang makanya yang paling penting bagi Muhammadiyah itu bagaimana kemudian bisa mendistribusikan peran ini menjadi lebih luas. Saya sepakat dengan Mas Hendra tadi kaitan dengan tim kreatif ini sebenarnya harus didorong muncul di internal kita dengan memanfaatkan anak-anak muda. Jadi sebenarnya mereka itu ya kalau saya lah kalau suruh belajar ngedit video itu kan sak perkara sendiri ya itu ya. Tapi bagaimana dengan anak saya yang masih dia usia 20, 15, 16 itu dia itu akan sangat otodidak gitu loh. Mereka tuh rata-rata itu otodidak dan belajarnya dari sini dari tutorial itu yang banyak kemudian diproduksi. Nah, ini yang saya pikir harus mulai kemudian kita dorong nih anak teman-teman IPM, kemudian IMM, NA dan lain sebagainya itu bagaimana mereka itu juga punya semacam tim kreatif ya nanti kan supporting. Nah, ini yang menurut saya yang PR besar di Muhammadiyah itu adalah distribusi itu, pembagian siapa melakukan apa. Karena kalau enggak ya kita akan menyasar satu lokasi tapi ada lokasi lain yang kemudian tidak pernah kita sasar. Kalau di MPI sendiri sudah ada pendekatan-pendekatan? Sebenarnya kita sudah berusaha cuma kan memang ya saya hanya bisa mengatakan koordinasi itu juga tidak semudah yang kita lakukan gitu. Jadi memang akhirnya kan kita mencoba untuk mendorong beberapa orang, kita coba angkat gitu ya, yang dia itu punya nilai jual dalam tanda petik mungkin adalah dia secara performa itu juga oke, kemudian kita coba kita angkat, tetapi memang belum mudah, belum bisa maksimal juga ya. Kita melakukan ini. Saya di MPI juga memang harus mengakui ini, tetapi ini tidak boleh kemudian kita berhenti Mas Denny, karena memang ini yang harus kita lakukan ke depan. Ini PR kita dan misalnya kayak gini, ada beberapa teman-teman MPI gitu ya secara personal yang dia
sudah mulai mengembangkan seperti Kang Irfan Amali, dia miskinnya dengan membuat video-video ringkas ya kan, metodenya seperti itu, orang enak, oh ternyata nggak benar juga, dan itu tetap ke agama kan, bagaimana pesan keagamaan dia dikemas menjadi sebuah produksi animasi yang gampang dinikmati oleh siapa saja. Hanya bicara tentang persoalan kalau nggak sholat itu dipukul po gitu, itu kan produk agama juga, tapi bagaimana disampaikan dengan cara yang lain, memang akan sangat butuh orang-orang yang punya spesialisasi seperti itu. Cuma di MPI beberapa sudah mulai melakukan itu, mengendorse beberapa ustadz di Jawa Barat dengan teman-teman MPI PP gitu, Kang Arif dan mungkin beberapa teman itu juga sudah mulai melakukan itu. Saya berharap sih semakin banyak untuk muncul karena itu, sebenarnya ustadz-ustadz kita itu yang bisa diangkat itu juga banyak sebenarnya ya. Banyak, tinggal kemudian bagaimana tim kreatif itu yang kemudian bisa, itu kan orang-orang yang kayak Adi Hidayat, UAS itu kan yang keren itu tim kreatifnya. Kajiannya sama lah ya. Kajiannya kan sama, tapi bagaimana tim kreatifnya itu bisa menjual dalam tanda petik. Dan kita jangan alergi dengan kata-kata itu, misalnya menjual enggak, karena kalau enggak itu akan diisi oleh orang lain. Iya. Jadi seperti generasi hijrah ya, komunitas hijrah itu kan sebenarnya di tempat kita banyak juga di anak-anak Muhammadiyah. Nah nanti kalau kita nggak ngisi, ya mereka akan mengambil referensi dari orang lain gitu. Jadi istilahnya mungkin kita memang harus mulai memikirkan ke situ, bukan hanya memikirkan, sudah melaksanakan ya. Baik Bu Wiwit, artinya banyak agenda ya yang memang yang harus kita jalankan, yang sifatnya harus continue untuk masuk di ruang ini. Dan mungkin Ustadz Endra ya, apa memang ini kan karena problemnya adalah kultur sepertinya ya di kalangan Ustadz kita ya untuk masuk ruang ini ya. Kalau di Muhammadiyah itu ada fikih lingkungan, fikih air, perlu nggak sih misalnya Muhammadiyah Majelis Tarjih kita rekomendasikan mengeluarkan semacam fikih digital native itu, artinya bagaimana para ulama ustadz itu masuk berceramah, mengisi tausiah, memberikan pendidikan keagamaan di ruang digitalnya, karena ya tadi banyak yang tabunya, banyak larangannya, banyak subhatnya, banyak haramnya, atau model pendekatan pendidikan kaderisasi yang harus kita rubah. Monggo Ustaz. Memang follow up dari dakwah komunitas Muktamar 47 itu ya perlu dikontekskan dengan tantangan hari ini begitu ya. Apakah itu memang panduannya dari Majelis Tabligh atau Tarjih atau mungkin juga LDK ya, lembaga dakwah khusus itu juga bisa. Yang kedua tadi Bu Wiwit sampaikan bahwasanya di daerah-daerah 3T gitu atau mungkin di daerah-daerah yang sulit sinyal gitu. Bagaimana mungkin dia bisa mengakses yang digital begitu ya. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya, tetap harus diperhatikan begitu ya, dengan mungkin pengiriman dai begitu, dengan juga mungkin membangun pesantren dengan bahasa-bahasa yang lain begitu ya. Ini juga tetap diperhatikan begitu. Yang ketiga ada rekan-rekan yang mungkin piawai dalam technical skills gitu, pemanfaatan komputer dan seterusnya, tapi kadang-kadang ya masih salah mengutip begitu, malah ngutip punya orang gitu loh, padahal punya kita yang nggak kalah secara IT mereka kuasai, tapi referensi keagamaannya loh kok websitenya ini gitu. Itu sering kami dapati juga Mas ini. Di Surah Muhammadiyah juga pernah gitu. Dan kita ingatkan juga kan begitu. Artinya tadi yang memproduksi tetap begitu produknya, lalu mereka yang bisa menyajikan tadi dengan infografis, dengan animasi dan seterusnya, ini juga harus dipertemukan begitu maksudnya ini. Sehingga dan harus ada forum dan pelatihan khusus nggak itu? Perlu Mas ini perlu. Ya artinya tadi memang sinergi dan mempertemukan ini atau koordinasi ini tugas tersendiri begitu. Ya potensi-potensinya ada, tinggal
harus ada yang gatuk kayak lah bahasa. Iya. Karena kita organisasi. Maksudnya iya, jadi tidak sendiri-sendiri, kita tidak kalau misalnya seperti kita lihat kayak Adi Hidayat, dia kan punya personal ya. Dia punya pabrik sendiri gitu misalnya seperti ini, kemudian aku yang menyajikan. Tapi itu kan di bawah kendali dia. Tapi kan kalau kita enggak. Jadi kan kita produk yang pabriknya itu adalah benar-benar konteksnya organisasi. Sehingga kita sebagai penyaji, siapapun yang menjadi penyaji ya, kalau kita harapkan tidak keluar dari produk yang dihasilkan gitu. Jadi organisasi dikemas aja ya, pengemasan. Iya, pengemasannya. Jadi biarkan yang berproduksi ini memproduksi urusan keagamaan itu tetap. Kita yang mengemas itu juga jangan lari dari situ. Gitu. Nah, ini yang makanya kenapa koordinasi di Muhammadiyah itu kan memang ayatnya itu kan juga sebenarnya bagaimana siapa melakukan apa kalau sebagian melakukan, silahkan kamu yang satu melakukan ini, yang lainnya melakukan ini gitu kan. Seperti itu. Dan ini Mas Denny di komunitas kita ada pengajian-pengajian rutin yang sudah didokumentasikan gitu ya. Artinya termasuk juga di YouTube. Hanya memang yang merepro atau memoles tadi ya. Nah, itu yang kerjaan tersendiri begitu. Dan ya banyak yang berhenti pada ya hanya mengupload setelah itu kan begitu. Jangan sampai baru nanti setelah ustadznya meninggal dunia baru direpro gitu. Iya betul ya. Iya. Nggak ada lagi ya. Jadi kajian yang rutin tadi itu yang sudah didokumentasikan di YouTube, nah ini kan perlu diolah begitu dan di branding lah begitu ya. Oh ini Ustadz kita dan seterusnya begitu. Oke. Baik Ustadz Hendra, Bu Widya Stuti. Ini nggak terasa sudah 1 jam ternyata Bu Widya Stuti. Dan tentu ini adalah hal yang menarik. Nanti kita akan buat sesi-sesi lagi dengan tema yang lebih mendalam lagi gitu. Dan mungkin nanti sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement gitu nanti dari Bu Widya Stuti. Nah, terkait apa quote atau pesan lah khusus apakah kepada ulama kita ataupun pada generasi milenial di era disrupsi ini, apa yang mesti harus kita lakukan? Monggo Bu. Iya, kalau saya sih sebenarnya singkat aja bahwa kita harus mulai sekarang. Kita harus masuk di dunia itu dengan kondisi apapun kita harus isi itu. Karena kalau tidak maka akan ada orang lain yang mengisi. Pasti itu. Jadi memang akhirnya tidak ada pilihan lain bahwa kita Muhammadiyah, ustadz-ustadz, ulama-ulama Muhammadiyah itu memang harus ada yang masuk ke dunia digital itu dengan model digital, dengan bahasa anak-anak milenial katakanlah seperti itu. Karena kalau tidak ya nanti akan diisi orang lain. Pada saatnya kita akan kehilangan generasi Muhammadiyah karena memang tidak ada referensi bagi mereka. Nah, menurut saya itu dalam bentuk apapun, meskipun kita sekarang dalam masa transisi atau apapun, tapi harus ada yang mulai mengisi itu ya. Istilahnya kurang-kurang dikit nggak apa-apa, tapi jalan dulu. Harus dimulai, harus dimulai mulai saat ini karena memang kita sudah masuk ke situ. Oke. Ustadz Indra, dakwah hari ini tidak hanya dimaknai sebagai dakwah bil lisan, bil hal, tapi lebih juga hari ini dengan konteksnya era disrupsi ini dakwah dimaknai sebagai kerja kreatif dan kerja tim, teamwork tadi itu, sehingga unsur-unsur yang terlibat di dalamnya itu bisa dai itu sendiri, bisa tim kreatif, bisa mereka-mereka yang kompeten dalam penunjang supporting system untuk dakwah ini, sehingga kita bisa menjawab kebutuhan dari segmen tertentu tadi termasuk di dalamnya milenial. Demikian. Baik, terima kasih Bu Widya Stuti, Ustadz Hendra Darmawan, para pemirsa SMTV, dan kita sudah sampai di ujung acara Bung Santri ini, dan tentu banyak pelajaran dan catatan yang disampaikan oleh dua narasumber kita bahwa pada hari ini kita sudah masuk dalam ruang yang namanya digital, bahwa ruang ini bukan ruang yang berjarak dengan kita, tetapi ruang yang sudah menjadi seharian dari kehidupan kita. Maka PR para ulama kita, para dai-dai kita tentu tidaklah ringan. Seperti yang disampaikan oleh dua narasumber kita mau tidak mau harus memulai memasuk ruang digital itu dengan menghadirkan konten-konten yang kreatif, yang inovatif, yang sesuai dengan kebutuhan generasi digital native tadi atau generasi
milenial. Barangkali apa yang kami sajikan hari ini ada manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.